Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar Hasanwaldi dari kelas 2B semester 3 dengan NPM 24130201111. Di sini akan mendemonstrasikan proyek UAS akhir semester, yaitu dengan judul Sistem Rekomendasi Teman Media Sosial. Dalam konten proyek ini ada 7 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada permasalahan dan tujuan, seterusnya ada konsep dasar dan algoritma, yang keempat ada implementasi dan fitur sistem, yang kelima ada pengujian dan analisis, 6 ada hasil dan kesimpulan, 7 penutup. Yang pertama ada pendahuluan dengan judul proyek Sistem Rekomendasi Teman Media Sosial. Selanjutnya yaitu latar belakang pentingnya media sosial dengan 4,89 miliar pengguna global pada tahun 2024, rata-rata pengguna menghabiskan 2 jam sampai 23 menit sehari. Masalah rekomendasi teman, 42% pengguna tidak puas dengan rekomendasi teman yang ada karena kurang relevan dan hanya berdasarkan popularitas. Solusi yang diusulkan, jadi untuk sistem rekomendasi berbasis Grab dan algoritma BFS dan DFS untuk rekomendasi yang lebih personal dan akurat. Selanjutnya ada permasalahan dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Implementasi Grab. Bagaimana mengimplementasikan sistem rekomendasi teman menggunakan struktur data Grab secara efektif. Yang kedua ada algoritma BFS atau DFS. Bagaimana algoritma BFS dan DFS dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi teman. Yang ketiga ada efektivitas sistem. Bagaimana cara mengukur efektivitas sistem yang dibangun dalam konteks jaringan sosial. Tujuannya ada piramida. Yang pertama ada tujuan umum, membangun sistem rekomendasi teman di media sosial berbasis analisis struktur jaringan sosial. Yang kedua ada tujuan khusus, Grab mengimplementasikan struktur data Grab untuk merepresentasikan hubungan sosial antar pengguna. Yang ketiga ada tujuan khusus BFS atau DFS, mengembangkan algoritma BFS dan DFS untuk rekomendasi teman dan eksplorasi jaringan sosial. Dan yang terakhir tujuan khusus pengujian, menguji performa sistem dengan berbagai skenario yang relevan dan terukur. Konsep dasar dan algoritma. Struktur data Grab terdiri dari node, vertex, dan hubungan S. Node merepresentasikan pengguna dan S merepresentasikan hubungan pertemanan. Implementasi Grab Undeclared Grab dengan representasi adjective list yang efisien untuk Grab sparse seperti jaringan sosial S diberi bobot 1-10. Dan selanjutnya ada algoritma BFS. Cara kerja BFS sendiri mencari secara melebar level demi level, mulai dari level 0 diri sendiri, level 1 teman langsung, level 2 teman dari teman. Selanjutnya aplikasi BFS-nya menghitung jumlah mutual friends dari calon rekomendasi dan mengurutkan sebagai prioritas rekomendasi. Algoritma DFS. Cara kerja DFS mencari secara mendalam sepanjang satu cabang sebelum berpindah ke cabang lain. Berguna untuk mengeksplorasi jaringan. Dan aplikasi DFS mencatat semua nodes yang dikunjungi dan membantu memahami struktur jaringan. Untuk kodenya seperti ini, merepresentasikan dari BFS dan DFS. Yang tadi ada Grab untuk tambah user. Selanjutnya rekomendasi teman
menggunakan rumus BFS sederhana dengan cara rekomendasi teman. Nanti ketika contoh teman A memiliki teman B, selanjutnya teman B memiliki teman C, teman D memiliki teman E. Ternyata teman C ini adalah teman dari A. Selanjutnya nanti lebih jelasnya akan kita run untuk kodenya. Untuk representasi dari kode BFS seperti ini. Saya menggunakan vektor dan pengolahan dengan while. Dan juga dengan for juga seperti itu. Dan untuk representasi dari DFS-nya udah cukup seperti itu dari BFS. Nah, kembali lagi ke PPT. Yang selanjutnya ada implementasi dan fitur sistem. Di implementasi teknis bahasa pemrograman dengan C++ dengan compiler GCC atau G++ class user, informasi pengguna dan social graph, jaringan dan algoritma. Representasi data Ajax untuk representasi graph karena efisiensinya untuk graph sparse. Antarmuka pengguna berbasis konsol dengan 13 fitur utama yang mudah diakses melalui menu interaktif. Fitur utama sistem yaitu manajemen pengguna, penambahan, penghapusan, dan penampilan semua pengguna dengan shared, read, update, dan delete. Selanjutnya ada manajemen hubungan, membuat dan menghapus pertemanan antar pengguna. Yang selanjutnya ada rekomendasi teman, BFS untuk merekomendasikan teman, dan DFS untuk eksplorasi jaringan. Fitur pencarian pengguna berdasarkan nama dengan filter parameter. Yang terakhir ada fitur visualisasi, menampilkan graf dan statistik jaringan secara visual and analysis. Part 5-nya pengujian dan analisis skenario pengujian. Inisialisasi data, membuat graf dengan 10 not menggunakan data simple berhasil dianalisis. Yang kedua ada rekomendasi BFS, menguji rekomendasi BFS dengan dep 2 menghasilkan 6 rekomendasi yang relevan. Pengujian 3 ada CRUD, penggunaan menguji operasi CRUD dengan menambahkan koneksi berhasil ditambahkan. Ya, dan yang keempat ada eksploitasi DFS, menguji eksploitasi DFS dengan dep 3 berhasil. Pencarian pengguna menggunakan menguji pencarian pengguna berhasil menemukan user yang dicari. Analisis kompleksitas waktu, ada BFS dan DFS memiliki kompleksitas O V plus E atau pencarian linear sorting rekomendasi. Kompleksitas ruang penyimpanan graph membutuhkan phase algoritma dari BFS dan DFS masing-masing membutuhkan UFV. Hasil dan kesimpulan. Hasil implementasi pencapaian tujuan. Implementasi sistem berhasil mencapai semua tujuan penelitian yang ditetapkan. Efektivitas algoritma BFS dan DFS bekerja optimal sesuai dengan spesifikasi telah ditetapkan. Yang ketiga, tingkat keberhasilan. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada semua skenario yang diujikan. Pembahasan hasil, friends or friends, BFS efektif untuk rekomendasi teman berdasarkan konsep friend of friends. Struktur jaringan, DFS berguna untuk memahami struktur jaringan sosial secara keseluruhan. Pilihan representasi ada adjective list, merupakan pilihan representasi yang optimal untuk graph sosial. Akurasi rekomendasi menggunakan metrik mutual friends berhasil meningkatkan akurasi rekomendasi secara signifikan. Jadi kesimpulannya, implementasi graph yaitu sistem rekomendasi teman berhasil diimplementasikan menggunakan struktur data graph. Efektivitas algoritma menggunakan BFS dan DFS
terbukti efektif untuk rekomendasi dan eksplorasi jaringan. Performa sistem menunjukkan performa optimal dengan kompleksitas 0 OV+E dan akurasi yang baik dalam pengujian. Yang terakhir, sumber penelitian masuk pada berbagai sumber referensi yang dibuka tergantung algoritma dan rekomendasi sistem handbook. Pengembangan lanjut, adaptasi konteks nyata. Sistem ini untuk pengembangan lebih lanjut dan adaptasi dalam konteks nyata. Contohnya seperti itu, dan thank you. Jadi kita lanjut ke pengujiannya dari sistem ini, dari sistem rekomendasi teman ini. Yang pertama, kita menambahkan user dahulu. Di sini ada user WLD. Lanjut, kita tambahkan user lagi. Ada Anwar. Selanjutnya, tambah user lagi, ada Sarip. Selanjutnya, user lagi, ada Kiki. Kita atur untuk pertemanan yang dahulu. Jadi untuk si user WLD, dia berteman dengan Anwar. Selanjutnya ada user Sarip. Dia akan berteman dengan Kiki. Sedangkan user Kiki berteman dengan Anwar. Kita spill untuk tampilan semua penggunanya dahulu. WLD satu teman, yaitu dengan Anwar. Anwar dua teman, yaitu Sarip dan Kiki. Dan Kiki dua teman, Sarip dan Anwar. Selanjutnya langsung kita menggunakan metode DFS-nya apakah berhasil. Ya, rekomendasi pertemanan. Pertama, buat jelajahi total pengguna ada 4. Yaitu kita cari dengan metode DFS atau BFS dari rekomendasinya dari user WLD. Oke, untuk DFS-nya dia berhasil. Selanjutnya yaitu sistem search, cari pengguna. Nama yang dicari yaitu WLD. Dia mempunyai satu teman. Selanjutnya rekomendasi teman. Dengan rekomendasinya WLD, dia direkomendasikan untuk berteman dengan Kiki. Seperti itu. Soalnya dari data yang sudah diinput tadi, si Kiki dia berteman langsung dengan WLD. Si WLD berteman dengan Anwar, dan Anwar berteman dengan Kiki. Sedangkan Sarip itu teman dari Kiki, seperti itu. Jadi untuk sistem rekomendasi media, rekomendasi teman sosial media ini cukup segitu untuk demonstrasi dari saya. Yang terakhir,
Dari saya bila mana ada salah kata atau tugas proyeknya masih belum maksimal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.